Saya ingin bertanya kepada pertanyaan Pak. Yang pertama saya tanyakan adalah pembuatan sertifikat itu sebenarnya berapa lama? Kemudian yang kedua, apabila sertifikat kita belum sertifikat elektronik, apakah akan bermasalah nantinya? Kemudian yang ketiga, apa benar di surat sertifikat elektronik itu sifatnya bahasanya adalah tanah menjadi milik negara, bukan milik kita lagi, kita hanya hak pakai. Itu kepada Bapak Pertanahan. Kemudian kepada Bapak Satpol PP, saya mau membahas curhat kali Pak ya, nggak bertanya juga, kita bahas deh Pak. Jadi gini, saya di RT 12 ini kami ada RT 09 di depan, dan di situ ada larangan tidak boleh parkir dan tidak boleh berjualan. Masalahnya adalah pada saat kami parkir dan kami meninggalkan tempat parkir, kami tidak meninggalkan jejak apapun. Sementara orang yang jualan, pada saat mereka jualan, mereka meninggalkan jejak Pak. Mereka menaruh peti, mereka menaruh di larang parkir, mereka menaruh gerobak. Jadi masyarakat yang anaknya sekolah di depan SD 09 itu nggak bisa parkir. Kenapa? Karena mereka menaruh jejak-jejak itu tadi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kemarin ada gusuran dari Satpol PP itu yang jualan di sebelah sini ya Pak ya. Saya bingung jelasinnya. Di sampingnya toko oli itu tergeser Pak sampai ke Koramil. Sementara yang arah ke dekat kantor camat itu tidak tergeser. Padahal mereka jualannya di jalan raya. Pertanyaan saya dan warga adalah, kok bisa yang di jalan tol, yang di tol ini nggak kegeser, sementara yang ngambil jalan raya ini kegeser? Kata masyarakat apa Pak? Biasalah Satpol PP masuk angin. Gimana Pak? Jadi gini Pak ya, kita tidak perlu membahas masalah Satpol PP-nya udah dibayar tuh, jadi aman yang jualan. Tapi sekedar informasi kepada Bapak Satpol PP bahwa apapun yang terjadi di lapangan itu Pak, itu terbahas oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu selalu membahas Satpol PP udah dibayar. Ada juga yang bilang, oh di sana garis keras, kita nggak bisa ganggu juga. Satpol PP nggak berani, gitu Pak ya bahasanya. Kemudian untuk Bapak Camat Balikpapan Barat, gini Pak, Balikpapan Barat ini kan lumayan macet ya Pak ya. Kemudian orang jualan kanan kiri. Masalahnya adalah, saya juga bingung sih Pak. Kalau maksud saya adalah kita warga negara Indonesia taat pajak, membayar pajak dari segi manapun. Kita orang Balikpapan, orang Indonesia ini makan, bayar pajak, bayar air, bayar pajak, bayar lampu, bayar pajak, semua dipajakin Pak. Tapi masalahnya adalah yang punya toko-toko di pinggir jalan itu mereka menaruh tongkat-tongkat yang ada batunya, mereka menaruh bantal yang ada di pinggir jalan. Jadi maksud saya gini, pada zaman dulu, zaman Belanda ya Pak ya, kalau mau bikin usaha, seingat saya, mereka harus mundur itu 5 meter. Kenapa? Karena mereka harus menyiapkan tempat parkir. Tapi pada saat ini Pak, mereka itu di jalan raya loh Pak, mereka taruh ban. Contoh kayak di toko oli, kita nggak bisa parkir meskipun cuma sebentar Pak. Kenapa? Dia taruh batang di sana batu-batunya. Padahal kan itu milik negara ya, kita bilang milik negara. Jadi siapapun berhak untuk pakai. Maksud saya adalah, saya nggak tahu jalan keluarnya gimana. Mungkin kita sama-sama pakai Kak. Pada saat kita mau pakai, kita boleh pakai. Pada saat kita tidak mau pakai, kita tidak meninggalkan jejak. Dan mungkin itu kayak buat Pak Camat gimana caranya supaya tidak ada jejak untuk orang-orang yang memakai tanah negara. Seperti itu Pak ya. Kemudian lagi satu lagi Pak, untuk Bapak Camat dan mungkin Satpol PP, kalau kita ke belakang shopping, kita turunan dari Gunung Satu. Saya nggak tahu siapa yang punya kerjaan itu tumpukan entah itu berbagai arah jalan atau apa itu ditumpuk Pak di tengah-tengah jalan. Kalau Bapak dari Gunung Satu turun ke bawah, yang tembusannya di depan pemadam kebakaran, itu sumpah demi Tuhan Pak, nyusahin banget itu kalau buat kita yang bawa mobil mau putar balik itu susah banget. Kenapa? Dia tumpuk itu barang-barang di situ. Jadi tolong buat Satpol PP yang tegas. Maksudnya bisa nggak kalau yang namanya jalan, saya nggak tahu ditumpuk-tumpukin aja di situ. Sama itu Kak, apa namanya, wakaf masjid. Tolong ya Pak ya, wakaf masjid. Saya bukan nggak ngefans sama caranya masjid, cuma kalau apa sih namanya, kotak awalnya ditaruh di tengah-tengah jalan, ya kan? Itu ganggu banget itu Mas. Bukan kita nggak mau ini, cuma ada cara lain lah untuk mencari dan mengatur atau dana untuk masjid itu sendiri. Karena kalau ditaruh di tengah-tengah jalan itu nyusahin Pak buat saya, buat mungkin buat yang lain juga. Jadi mungkin itu bisa dipikirkan kita bersama-sama, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia taat pajak, kita juga bayar pajak kendaraan mahal, kita bayar ini juga mahal, di Indonesia mahal ya Pak ya, bayar apa-apa
pengerusakan di pinggir jalan dan sebagainya. Kami pada saat melapor ke kantor polisi, apa kata polisi? Maaf Bu, kerugiannya berapa banyak? Dan ternyata setelah dihitung Pak, nggak sampai 2,5 juta. Apa kata polisi? Mohon maaf Ibu yang terhormat, kami tidak bisa memproses. Kenapa? Karena kerugian kurang dari 2 juta. Oh my God. Pak, kemana kami harus melapor? Terpaksa kami melapor ke Kadaiwala Pak. Kita bilang sama Kak Kadai ini gimana yang Balikpapan Barat kata baru dengan Karlo. Mungkin itu kayak dari Kabupaten. Kemudian saya juga mau, saya nggak tahu siapa yang ngurusin paret ini, saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab dengan bapak-bapak yang gagah-gagah ini. Sekarang ya Pak ya. Jadi Pak, ada 12 yang di depannya Pak ya. Itu hujan nggak hujan jalanannya banjir Pak. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena apa namanya, tanah yang ada di sana itu nggak pernah diurusin ya kayaknya. Mungkin bapak-bapaknya terlalu sibuk sehingga itu terbengkalai. Jadi itu mau hujan mau nggak hujan itu nggak banjir Pak. Nah jadi mungkin saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab, bisa diurus kembali supaya yang di sini nggak banjir gitu Pak ya. Kemudian untuk yang bagian lampu, saya nggak tahu mungkin bapak yang tembak baju hitam. Coba deh Pak kita jalan-jalan di Balikpapan malam hari Pak sambil ngopi. Lihat deh Pak, kayaknya Balikpapan ini gelap Pak. Lampunya gelap banget sampai ada yang bilang gini, ini Balikpapan gambut ya kok gelap banget jalanannya. Seperti itu Pak ya. Begitu. Kemudian untuk Bapak PDAM, saya nggak akan nanya kok PDAM susah yang masangnya Bapak, saya sudah tahu jawabannya. Saya juga nggak nanya kok di Balikpapan Barat ini lancar banget airnya nggak pernah mati. Nggak nanya saya bakal sudah mati. Saya cuma mau nanya Pak, kenapa ya kalau bayar PDAM susah banget pakai bensin? Masalahnya apa sih Pak? Jadi tolong dijawab ya Pak. Kita senang warga memang mengaspirasikan aspirasinya kepada kita, sehingga itu menjadi bahan masukan buat kita untuk melaporkan ke pimpinan. Kami juga tidak bisa bergerak, pasti adalah pimpinan. Terkait juga masalah penataan parkir. Nah nanti kita berkoordinasi terkait parkir bersama teman-teman Disub, Dinas Perhubungan yang ada di sekitar SD di depan sini. Nah, terkait juga nanti ada pemasangan masalah ini patok-patok, itu sebenarnya memang dilarang. Tidak boleh memasang patok-patok di pasung, karena siapapun fasilitas umum itu bisa dipakai untuk masyarakat. Nah cuma itu kembali lagi kesadarannya yang punya tempat, ya kan, merasa dia punya rumah, dia merasa punya parkir. Nah sedangkan aturan dari peraturan kalau salah pernah saya baca itu, kalau mau punya mobil itu harus ada tempat parkir, ya. Nah itu dikembalikan ke aturannya. Nah tapi tidak apa-apa, biar pemahaman Bapak Ibu sekalian bisa tahu terkait masalah parkir. Memang parkir itu tidak bisa kita hilangkan Bu, parkir ini, walaupun parkir berbayar. Ditambah lagi parkir di pinggir jalan yang dikelola yang tidak jelas siapa yang ngelola, itu tidak ada masalah. Ya, ibu datang ke sini juga pasti bawa masalah, menanyakan ke kita. Masalah kami tadi tuh, ibu menanyakan masalah ini, pasti itu. Tapi kami senang, karena kalau tidak begitu, tidak ada masukan buat kita untuk perubahan. Karena Balikpapan Barat ini harus maju terus Bu. Kepemimpinan Bapak Wali Kota memberikan arahan kepada kita, camat dan lurah, dan teman-teman OPD, 70% adalah pembangunan diarahkan ke Balikpapan Barat. Contoh pembangunan yang ada di Baru Ulu, mau akan dibangun rumah sakit sayang ibu, ya. Nah sampai sekarang juga akan terus berjalan. Nanti penataan pasar Impres, rehab pasar Pandansari, ya kan, pelebaran jalan sampai Kampung Baru Ujung, diteruskan dari Baru Tengah sampai Kampung Baru Ujung itu Baru Ulu, ya kan, perbaikan dermaga ke Sepit Balikpapan Penajam. Nah terus kita akan melakukan pembangunan sesuai arahan visi misi Bapak Wali Kota, Bapak Haji Rahmat Mansur. Nah juga
terkait juga kotak masjid yang ibu tanyakan yang ada di pinggir tengah jalan itu. Bukan di pinggir jalan, tengah jalan. Iya, di tengah jalan kan. Ya memang aku sering lewat juga, sering kasih masuk juga di situ. Ya kan? Ya kita ini kan dunia aja. Kalau itu kan akhirat. Bayi masukkan aja semua 5.000, 10.000 gitu. Ya kan? Tetapi nanti kami berkoordinasi juga sama masjid, tentunya ada dewan masjid lah. Kita punya dewan masjid di Balikpapan Barat ini. Nah, karena kan kita nggak boleh salah-salah juga terkait masjid itu. Salah-salah kita masuk neraka juga kan? Salah-salah kan? Iya, karena salah ngomong kita salah ucap, emosi disumpahinya kita, ya kan? Masuk neraka kalau Pak Camat bilang. Ya, melarang kami cari amal untuk bangun masjid. Ya, nah nanti kita akan lakukan pendekatan terkait kotak amal yang ada di tengah jalan itu ya. Ya Bu ya, sekali lagi saya terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Saya berharap masukan-masukan dari warga terkhusus dari RT 12 Kelurahan Margasari ini akan kami tampung dan akan kami proses lebih lanjut bersama teman-teman kelurahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah di Pol PP di giatnya Pol PP di Balikpapan Barat ini menjengkelkan atau kurang gregetnya. Kalau gibahnya sih kayaknya kerjanya itu nggak adil. Oh gitu, nggak adil ya. Gitu. Siap. Ini jadi masukan bagi kita. Jadi Satpol PP memang tugasnya menjaga ketertiban dan ketertiban umum. Jadi termasuk itu penggunaan fasilitas umum yang tidak bertanggung jawab, yang memang dikuasai oleh orang untuk kepentingan pribadi. Kami sudah membentuk patroli. Jadi sistem sudah dibuat sedemikian rupa supaya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Karena itulah kita bentuk patroli per wilayah. Nah di Kecamatan Balikpapan Barat ini juga ada, gitu. Tiap hari itu keliling tuh. Iya Pak. Betul. Keliling. Tapi nggak jadi apa. Nah itu dia. Kadang-kadang ke satu regu itu kita buat gosip. Ada yang 8 orang, ada yang 9 orang, begitu. Tadi kembali kata Pak Camat, harus ada kesadaran. Nah, di dalamnya kesadaran itu tidak bisa datang dengan sendirinya apabila tidak dipaksa. Nah, seperti itu ya. Jadi tugasnya Pol PP ini sebenarnya memaksa. Nah, kemarin saya sudah perintahkan dari Teguh Barat itu untuk menertibkan yang depan SD 09 ya. Memang di situ saya lihat memang tiap hari ada aja PKL gitu ya. Sebenarnya gini nah Pak. Betul, makanya kemarin itu kita sudah panggil semua. Mereka menyatakan bersedia tidak mengulangi. Tetapi yang namanya perilaku itu ya tadi berulang. Jadi kalau kita tertib sana ya bersih. Sepeninggalan kita kembali lagi. Nah itu yang jadi masalah. Karena itulah maka kami inginnya ada ibu aspirasi lagi. Artinya apa? Artinya kalau didapati cepat responnya hubungi kami. Hotel itu 0811 53 51 111 111. Itu untuk hotelnya. Tidak semua kejadian di lapangan itu bisa kita tidak lanjuti. Kami juga minta. Cuma masalahnya kasih strategi sendiri, kasihan. Makanya kalau kasih strategi itu sudah negur, nggak bisa dibilangin. Dia lapor ke Pol PP. Tindakan apabila nanti ada laporan. Mungkin itu. Makasih. Terkait dengan permasalahan dari ibu warga RT 12 mengenai masalah untuk pencurian di bawah 2 juta ya, 2,5 juta ya. Nah, memang betul Pak, Bu ya. Bukan berarti kita tidak mau, tetapi memang itu sudah ada namanya peraturan Mahkamah Agung. Itu perma nomor 2 tahun 2012. Memang itu bukan tidak bisa dihukum, tetapi bisa dihukum. Cuman kenanya dikena dipikirin tindak pidana ringan. Artinya kayak semacam kerugian di bawah 2.500.000. Berarti kan kenanya kena dipikirin. Tetap bisa dilanjut,
tetap dimasukin di pengadilan sana, diproses, tetapi tidak bisa ditahan. Ini bisa ditahan, cuman ditahannya hanya 1 kali 24 jam. Dan itu pun nanti itu dilihat lagi ininya kerugian yang lainnya, siapa tahu dari sebelah sini misalnya 2,5, di sebelah sini itu bisa kalau seperti itu. Dijadikan satu, dikumpul berarti. Iya, kalau seandainya pas kebetulan ibu ada 2 orang, oh iya kucingkan itu orangnya, nah dua-duanya itu bisa ditahan itu. Kecuali Kalau misalkan ya. orangnya berbeda, ya kan? Ya. Tapi kasusnya sama Pak. Ya. Tapi orangnya berbeda kan nggak sampai 2,5 juta. Ya betul, ya. Kalau memang dari kurang 2.500 memang susah karena kita hanya melaksanakan undang-undang ini karena ada peraturan Mahkamah Agung. Ya. Sedianya saya ingin dialog, tapi sebenarnya menurut Pak Adi, ini adalah kewenangan dari kamar sebelah dan gedung sebelah. Izin. Jadi kami di DPPR, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, ini setara kewenangan bukan penerbit sertifikat. Penerbit sertifikat adalah kantor pertanahan atau ATR BPN. Nah, kantornya ada di depan dulu, itu kantor ATR-nya. Sedangkan kami, Dinas Pertanahan dan Ruang, alhamdulillah sejak tahun 2017 Bapak Ibu, kami belum punya kantor. Kami masih ngekos di Disub. Terima kasih Pak Heri sudah disiapkan tempat berkunjung. Iya. Jadi kalau terkait dengan tata ruang izin, nanti misal Bapak Ibu ada permasalahan terkait dengan misal pengurusan izin untuk berusaha KTPR, atau misal membutuhkan informasi tata ruang atau ITR, kemudian akan membangun rumah atau bangunan apapun, mengurus PBB kan diserahkan KRK begitu Bu ya. Nah nanti itu di tempat kami di KRK. Tapi insya Allah tidak masalah. 3 pertanyaan ini, yang pertama terkait dengan pembuatan sertifikat berapa lama sama Bu? Saya juga penasaran berapa lama sih sebenarnya gitu ya? Karena kalau mereka itu lagi nggak mau bikin, bertahun-tahun nggak jadi. Iya. Tapi kalau mereka lagi mau bikin setahun tuh yang pemutihan udah jadi semua. Nah, kemudian yang kedua terkait sertifikat elektronik, yang ketiga pernyataan di dalam sertifikat bahwasanya tanah milik negara gitu ya. Nah, ini akan saya teruskan Bu, kami teruskan nanti ke kantor sebelah, ke gedung sebelah, ke kantor pertanahan. Kemudian untuk mengingatkan kami, Ibu boleh mencatat hotline bidang penataan ruang, ya. Di 0821 Bentar ya Pak. 5473 Bentar Pak, HP yang ini mati. 6100. Ulangin Pak. Ya, Bentar ya Pak, bentar ya Pak. hotline Sabar ya Pak. bidang penataan ruang 0821 5473 6100. Pak, bagaimana kalau nanti nggak ditanggapi Pak, nanggapi mesin? Bapak Ibu sekalian, tidak ada mesin di dalam hotline ini, tidak ada kesulitan buat kami. Ada personil-personil banyak yang menanggapi. Salah satunya itu bersama saya ada Mas Duden, berdiri Mas Duden, yaitu Bu di belakang Ibu. Nah, yang pakai kacamata hitam. Pakai Mas kacamatanya. Nah, nanti kalau misal ini belum ada respon, silakan Mas, yang Deden nanti tadi. ditata teman Mas nanti ya Mas ya. Untuk Mas, bisa minta lanjut, nomor kita WA, Mas. tanyakan ke kantor pertanahan untuk kita sampaikan ke Ibu nanti. Demikian Ibu. Terima kasih. Teman PU sudah menginformasikan bahwa akan ada pelebaran, akhirnya kami geser ke Alam Baru Somber. Jadi dari bawah itu sebelum sebelum Kelurahan Baru Ulu sampai ke SMA 3 sampai ke Alam Baru Somber itu sudah ada pembangunan PJU yang baru Bu. Dan saya rasa di barat ini sudah ada peremajaan tiang-tiang di median tengah itu sudah tutup. Sudah cukup terang lah kalau di barat ini Bu, terutama dari bantuan dari Bapak Haji Buran Hendeng Lala yang cukup rajin melapor PJU mati. Saya terima kasih juga sama Bapak Haji Buran Hendeng Lala sudah membantu saya. Kalau Balikpapan itu yang gelap cuma di Karyango Bu. Nah, jadi Karyango itu kami sudah rencanakan di tahun 2026 akan ada pemasangan PJU 330 titik di Karyango dari awal masuk di kilo 5 Simpang 3 sampai ke Pelabuhan Peri. Di tahun berikutnya juga akan ada pembangunan di kilo 24 karena kami baru membangun sampai ke kilo 24 Bu, belum sampai ke kilo 25. Itu akan ada pembangunan lagi di tahun 2026 karena informasinya di tahun 2026 ini terakhir pembangunan PJU untuk 2027 fokusnya ke perawatan kayaknya. Ibu, ini pertanyaannya khusus berarti tentang masalah pembayaran. Ya, saya cerita dulu Bu ya terkait masalah mekanisme pembayaran. Jadi memang di Perumda Tirta Manukan Balikpapan Bapak Ibu, kami menagihkan tagihan air setiap bulan
adalah berdasarkan pemakaian sampai tanggal 15 September disebut tagihan September, dibayar Oktober, seperti itu. Nah terus yang agak gimana? PDAM menetapkan tagihan itu adalah angka yang berwarna hitam yang ada 4 digit. Kemudian yang warna merah adalah liter. Misalnya nanti di angka meteran di rumah ibu 0001, besok 0002, berapa selisihnya sehari? 1 kubik, seperti itu. Nah, kenapa itu penting? Ibu harus mengetahui perubahan angka dari hari ini ke besok. Ibu bisa mengontrol pemakaian harian. Tapi pemakaian kita itu kan biasanya sama aja sih, Pak. Tapi Hati-hati lalai dan bocor. cuman anehnya gini, bulan ini kita bayarnya 900. Iya. Bulan depan bisa 200. Iya. Bulan depannya bisa 500. Jadi padahal pemakaiannya sama dan tanggal pembayaran itu sama. Oke, saya lanjut kembali. Yang menjadi kekhawatiran pelanggan kalau ada kesalahan di PDAM, tapi sebenarnya bukan kesalahan PDAM. Ketika kami gagal baca alasan dengan kondisi rumah ibu terkunci, kami diatur oleh perwali Bapak Ibu boleh menetapkan angka estimasi atau kira-kira. Kalau misalkan yang terjadi pemakaian kira-kiranya ibu, ya waktu sebelum kami tetapkan angka estimasi, pemakaian ibu real nih bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu adalah 20 kubik, 30 kubik, 10 kubik. Pada saat kami baca di bulan ini, kami gagal baca. Nah, maka kami akan menetapkan tagihan kira-kira karena rumah terkunci. Dengan menghitungnya apa? Menghitung pemakaian ibu yang 3 bulan lalu, kami tetapkan rata-rata. Nah, konsekuensinya apa kalau penetapan rata-rata Bapak Ibu? Kalau ibu di rumah makainya gede, kami ketika menetapkan tagihan yang kekecilan, siap-siap bulan depan penumpukan. Itu hati-hati. Kalau kami menetapkan yang kekecilan, padahal gini, kalau kami menetapnya kebesaran, padahal di rumah masih kecil, ibu sudah telanjur bayar, masih aman. Uang kami kembalikan, ibu komplain ke kantor. Tapi kalau ternyata belum dibayar, kami revisi, ibu bawa foto meteran pada hari ibu komplain. Kami akan sesuaikan seperti itu. Nah, terus masalah pembayaran. Nah, pembayaran PDAM Bapak Ibu, kami secara aturan 3 bulan ibu tidak ada pelaksanaan kegiatan pembayaran, maka kami akan melakukan tahapan penyegelan. Itu di bulan ke-3. Nah, kemudian kalau aturan selanjutnya, apabila tidak ada pembayaran sampai bulan ke-4, maka akan terjadinya pencabutan. Tapi sejauh ini PDAM masih baik banget. Benar nggak Bu? Ibu nunggu 4 bulan masih diem loh kami. Pam premium sampingnya ada 3.000. Nah, setelah ibu klik itu baru nanti masukkan kode. Ada 2 tabel, ada 2 kolom. Kolom pertama adalah kode, kolom kedua adalah nomor PDAM. Nah, kolom kode nanti ibu masukkan 0014. Itu kodenya untuk pembayaran PDAM Balikpapan, Pam Premium. Baru nanti ada 2 kolom. Kolom pertama adalah 0014. Nah, terus nomor sambungan ibu yang 11 digit, 01, 0, sekian. Nanti muncul tagihan ibu. Nah, di Livin ini hebatnya adalah ibu bisa bayar sampai tunggakan 3 bulan. Ya, mungkin itu Bu, saran saya kalau mau praktis enak pakai mandiri. Iya, soalnya kemarin nggak bisa. Pakai mandiri. BNI ini lagi menjajakan bekerja sama lagi. Kemarin sempat stop. Nah, bank yang lain belum, Bapak Ibu. Saat ini lebih prioritas M-Banking di Bank Mandiri. Mungkin itu Bu gambarannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tadi Pak Satpol PP jawabannya mutar. Jadi begini Pak, kesimpulannya pokoknya besok harus ada operasional. Ya Pak ya. Pengangkatan barang-barang di bersih, jalanan. ban-ban di pinggir jalan, tidak ada lagi penumpukan di depan pemadam. Ya Pak ya. Ini masalahnya ini sudah lama sebenarnya. Keluhannya sudah lama. Sudah setahun. Ini dari Dinas PU juga beliau datang. Ini kebetulan masalah pengairan, irigasi, ya. Saya kemarin sempat berdebat dengan Kepala Dinas PU, ya. Masalah sedimen
Sedimen ini kan sesungguhnya kan yang menyebabkan banjir ini kan sedimen. Banyak sedimennya di parit itu tidak digarap, tidak digali, harus diangkat. Nah, saya sampaikan kenapa tidak diangkat, katanya banyak orang jualan di atasnya. Nah, makanya kemarin saya sampaikan ke Satpol PP. Jadi poinnya Pak, supaya kita tidak muter-muter jawabannya, besok harus ada operasional. Tidak ada lagi jualan di atas parit, tidak ada lagi ban-ban di pinggir jalan Pak. Ini adalah estetika kota. Dan ini visi misi Pak Wali Kota para masuk kemarin, bahwa Balikpapan Barat harus setara dengan kecamatan yang lainnya, termasuk kecamatan Balikpapan Kota. Ya Pak ya, kita bersama-sama. Saya berjumpa tiba-tiba Pak. Segala sesuatunya yang menjadi urusan pemerintahan kita tetap berkomunikasi. Saya tidak pilih Barat Pak, saya harus menjaga Balikpapan Barat dan seluruh warganya. Bagaimana supaya bisa nyaman walaupun sesungguhnya kita punya keterbatasan semua. Ya Bapak Ibu ya. Ada tidak mengalir. Sampaikan kepada saya. Saya tiap hari komunikasi beneran. Ya, tiap hari saya komunikasi. PDAM, Dinas Perhubungan, seluruh yang ada di benaran ini, tidak main-main saya. Sampai tengah malam kalau ada keluhan masyarakat, saya tidak pernah putus berkomunikasi. Benaran. Jadi kalau ya, Nah, dengar itu, stabilkan airnya. Iya, begadang merah. Ya, itu maksudnya. Artinya masyarakat tidak mau hanya bicara saja bertele-tele. Begitu ya? Itu. Makanya saya hari ini mendengarkan aspirasi Bapak Ibu supaya ada solusinya. Saya tidak mau bikin susah. Ya Bu ya? Nyaman semua. Bapak Ibu bisa nyaman. Yang pasti keamanan lingkungan kita bukan tugas polisi saja, tapi tugas kita semua. Tugas masyarakat, tugas ketua RT, tugas lurah, tugas camat, tugas satpol pp, dan tugas kita semua. Ya Bu ya? Jadi kalau tugas keamanan lingkungan itu bukan tugas polisi saja, tapi tugas kita semua. Ya Pak ya? Kalau bukan masyarakat, siapa lagi menjaga lingkungan kita? Yang penting bagaimana lingkungan itu aman, damai, kamu itu kita juga. Pokoknya bagaimana caranya kita menjaga bersama lingkungan kita supaya tetap aman. Kalau ada gangguan dan lain sebagainya, orang mabuk, orang gila, sampaikan kepada polisi atau Satpol PP. Kalau bapak orang gila, tugas Satpol PP yang mengangkat. Ya Pak ya? Jadi ada tugas masing-masing. Kalau aspirasi langsung ke saya. Nanti saya sampaikan kepada dinas yang terkait. Kayak parit mau digali, ini ahlinya beliau ini kepala bidang ini. Biar kita undang kepala dinasnya, pasti dilempar ke beliau ini. Jadi kalau ada parit buntu, tanggung jawabnya ini beliau ini. Kalau tidak mengalir airnya atau banjir di lingkungan di atas laut, tugas juga beliau ini. Ya kan, kalau banjir di atas laut, masih di rumah tadi kan. Nah, beliau baru nyampe. Jadi nanti diulang lagi masalahnya apa. Ya, Pak Camat ya. Itu mungkin ya. Itu banjir terus ya. Kalau air dalam itu kan karet, itu jalanan itu kan karet itu. Iya, jalan sepatu. Itu kadang itu kami mohon kepada Bapak ya. Kadang mau sampai ke masjid itu masuk. Ya, dan juga satu Pak. Kebetulan ada PDAM ya. Pak, selama ini saya petugas pemandu jenazah Pak. Ya. Kebetulan kami ini tugas mandikan tuh kadang-kadang susah air Pak. Masyarakat itu kadang ngeluh. Begini Bapak Bangku, tolong masyarakat minta air tetangga yang ada dulu. Ya. Itu mohon Pak, agar PDAM mudah-mudahan lancar lah. Seperti saya di rumah saya, terutama pribadi saya sendiri Pak. Selama ini saya nggak ada PDAM Pak. Saya mohon kalau bisa dipasangkan lah seorang guru. Pemandu jenazah ini Pak diperlukan orang di masyarakat Pak. Seharusnya kita diberikan. Terima kasih. Bawa kakak dulu. Baik, langsung dijawab oleh Pak Katanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi lambat, memang jalanan macet ya. Sebenarnya
saya masih rapat di kelurahan tadi, jadi di kelurahan ini masih masalah dengan pelebaran saluran kemudian BB, jadi tadi rapatnya ke sini gitu. Jadi terkait saluran ini, kalau memang problemnya ke area barat ini adalah sampah Bapak Ibu. Jadi karena di sini ada pasar, kebanyakan sedimen dan sampah itu di dalam saluran. Contohnya kemarin yang sepak dulu Pak, buntu sama saluran. Sebenarnya lucu kalau kita ke arah pantai tapi banjir. Kan lucu kan? Buangnya tinggal sejengkal aja, nah buangnya. Kolam besarnya tinggal sejengkal aja, tapi ya kembali lagi kami siap membantu, dalam artian kami ada pekerjaan kalau normalisasi saluran itu ada UPT. UPT itu siap kapan saja. Pasukannya ada di semua kecamatan. Jadi mulai dari Pandansari semua, kalau memang butuh dibersihkan tinggal infonya ke kami saja. Memang mana yang, tapi juga kesadaran masyarakat perlu dibangun juga untuk tidak membuang sampah saluran, itu aja. Mengganggu sebenarnya. Jadi ya itu mungkin dari IPU ya, terbuka aja, nggak usah ceramah ngalor ngidul Pak ya. Pokoknya kami siap membantu, itu aja. Terima kasih. Minta kakak. Apa dipasang Pak? Alamat sama kakak, langsung dipasangkan ini. Apa dipasang di rumah Kak? Sosial. Perbedaan aja Pak. Airnya saya selama ini nggak ada Oh, pribadi. Iya, khusus untuk ustaz seperti saya. Kakak guru. KTP, nanti saya teruskan kepada direktur supaya Cepat guru. dibantu. Saya juga ada janji Pak, mudah bisa dibantu. Karena ini juga untuk kepentingan umum Rohmati. Mau nggak? Mati dari mandi. Ya Pak ya? Rohmati itu mati nih. Jangan sampai mati kita dari mandiin. Nanti bukan sampah direktur, orang mati kalau dimandiin nanti berdosa kita. Supaya aman kita, enak semua ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti sampaikan sama keluarga. Menyangkut Bapak Ibu ini nanti akan dijawab. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terjawab Pak Ustaz. Lewat di sini itu ada tiang listrik yang cukup mengganggu jalan kita. Sudah tahu, saya rasa warga RT 012 tahu itu. Dan itu berulang-ulang kali reses, nggak pernah pindah-pindah itu barang. Ya, jadi kalau bisa, ya itu kan karena ini kemaslahatan orang banyak juga takut kalau misalnya pertemuan di pertigaan itu, ya sering bertemu tanpa dilihat, dan yang mengganggu itu salah satunya adalah tiang listrik itu. Jadi kebetulan di sini ada dinas perhubungan yang berkaitan dengan listriknya. Terus pertanyaan kedua, saya ingin tahu itu Pak, jarak antara lampu itu seberapa meter gitu loh. Karena gang saya itu sekitar 300 meter, cuma ada 4 lampu penerang. Jadi kalau seandainya bisa ditambah, karena masih ada tempat-tempat yang gelap gitu. Mungkin itu aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Armin Halim, RT 31 Margasari. Yang saya mau tanyakan Pak, masalah drainase Pak. Banyaknya penumpukan pasir yang sehingga sedimentasinya sangat tinggi Pak. Saya perhatikan beberapa tahun ini tidak ada namanya pengerukan Pak. Mohon kiranya jangan sampai ada pembangunan yang di pasar sekian banyak dana yang digunakan dalam pemerintah tapi tidak bermanfaat. Saya kira Pak seperti itu aja Pak. Jadi mohon kiranya ada perhatian khusus dari pemerintah karena ini sekarang musim hujan Pak. Kita khawatir terjadinya banjir di mana-mana Pak. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar tiang PJU itu sekitar 30 meter Pak, jarak idealnya. Jadi kalau jaraknya 300 meter ya paling tidak 7 atau 8 lah. Tapi ya mungkin nanti Pak Lurah nanti bisa komunikasi dengan saya nanti di daerah mana nanti bisa dilihat Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bahan tadi berenang. Nanti kalau ada infonya sedimentasi di mana, info ke kami atau kelurahan info ke kami, nanti pasti kami susul karena kita punya UPT di semua kecamatan. Tapi memang ya keterbatasan juga, nggak bisa semuanya sekaligus bersih gitu, nggak bisa. Jadi memang kami tetap siap aja kalau memang ada info dan kita jadwalkan untuk kebersihan di lokasinya di mana. Seperti itu.
bangun drainase sampai berapa miliar yang digunakan oleh dana pemerintah. Tapi sekarang Pak kita lihat tidak ada bentuknya parit seperti yang sudah diterapkan sama pemerintah. Ditutup sama penjual pedagang-pedagang kaki lima Pak. Nah di daerah pasar Pak. Yang kedua mungkin di depan Dahor sendiri drainase-nya itu sangat-sangat tinggi sekali Pak. Kekhawatiran kami, contoh kemarin hujan kecil saja sudah terjadi banjir Pak. Nah kami mohon ada rutinitas untuk dilakukan pengerukan setiap berapa bulan sekali gitu loh Pak. Kami kira mohon perhatiannya Pak. Karena sekarang kita lihat ini masuk di musim hujan Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi mereka rutin. Tapi kalau untuk yang besar-besar biasanya kita ada kegiatan sendiri untuk mengatasi. Jadi kalau yang besar-besar ini ada kegiatan sendiri pakai vendor ketiga gitu. Contohnya Padang Sari. Nah itu jadi yang jadi penekanan bahwa kami punya UPT yang siap menelusuri semua saluran, tapi ya mohon maaf kalau tidak tercover semua atau belum tercover semua. Jadi kalau memang perlu informasi yang mana didahulukan silakan info kami ke PU atau kelurahan, nanti kelurahan info ke kami gitu. Ya mungkin itu Pak ya. Baik, terima kasih cukup. Perkenalkan diri, saya salah satu ketua RT di Kelurahan Margasari, RT 9 Pak. Kalau dengan saya mau ada 2 pertanyaan Pak untuk Pak Asep kemudian dengan PDAM. Kalau untuk Pol PP besti sama saya Bapak Ibu karena salah satu saya selain ketua RT saya juga izin memperkenalkan saya TKSK Pak Pol PP saya TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk wilayah Balikpapan Barat. Yang salah satu pekerjaan saya adalah penanganan ODGJ. Tahu ODGJ Bapak Ibu? Apa dong? Ada nggak di sini? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi pada saat penanganan bagaimanapun bentuk ODGJ, begitu kita telepon Satpol PP aman semua terkendali ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Asep, izin Pak, di berapa tahun belakangan ini kan lagi marak sepeda listrik Pak. Betul ya Bu? Ya. Pasti banyak yang punya ini. Ya Pak. Yang jadi permasalahan Pak, kadang itu suaranya kan redam ya Pak, nggak ada suara. Di gang kami ini sering terjadi karena nggak ada suaranya Pak, beda sama motor ya kan. Nah nggak ada suara dia hening, tiba-tiba muncul di depan kita. Ada satu kejadian yang lumayan Pak yang merugikan saya. Ada polisi tidur kan Pak depan rumah nih, ya ada polisi tidur. Entah dia sengaja, entah dia tidak melihat, saya tidak tahu. Yang jelas dia ngebut, akhirnya dia loncat kena tuh. Ada motor saya parkir Pak, ditabrak Pak motor saya, pecah spion. Mau saya marah anak-anak Pak, ya kan saya mau ke sana keterlaluan juga Bu RT ini, biar gitu melapor juga ya kan, sudah salah Pak saya. Kemudian Pak yang lebih lucu, menurut saya lucu nih, ibu-ibu ke pasar Pak, naik sepeda listrik pakai helm Pak. Akhirnya aku ada di sini nih, pakai helm Pak, naik sepeda listrik beliau ya kan. Nah pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana sih perlakuan untuk sepeda listrik ini Pak, gitu ya? Pak, yang saya mau tanyakan masalah jukir liar. Di Barat ini terlalu banyak jukir liar. Kita ini bayar pajak Pak. Kalau jukir resmi tidak masalah. Ada toko bertulisan parkir gratis. Tapi kami harus tetap bayar. Itu jukir seperti jelangkung Pak. Pada saat kami parkir nggak ada. Kami mau keluar muncul di belakang. Ya. Kalau kita nggak bayar, mereka pasti ngomong, Bu, makasih Bu. Kita parkir sendiri, ambil motor sendiri, itu motor kepanasan, kenapa kita harus bayar? Tolong Pak, ditertibkan. Bukan masalah 2.000 Pak. Fotokopi cuma 1.000, bayar parkir 2.000. Logikanya Pak. Ibu-ibu bawa anak 5 kali jajan, 5 kali parkir, kalikan aja Pak 2.000. Nah, kita bukan masalah hitung-hitungan seperti itu Pak ya. Kalau resmi itu tidak masalah Pak, kan jelas. Tapi ini tidak resmi. Karena kita tidak bayar, kita yang diteriakin. Berasa kita yang jadi maling kan? Kayak gitu loh Pak. Tolong ditertibkan Pak. Bukan masalah 2.000-nya. Masalahnya kan itu juga fasilitas umum Pak. Gitu loh. Tolong aja Pak. Karena kita ini ibu-ibu. Gitu loh Pak. Kalau mereka nggak terima, mereka biasa menabrak ke tenteng.
Kita sih bisa aja Pak. Terus mau apa? Jawabannya kan begitu. Kasih jawaban gini. Kalau kamu bukan perempuan, pasti begitu. Gitu loh Pak. Tolong ya Pak. Kita bukan masalah 2000-nya. Tolong ketertibannya. Di Barat ini paling banyak Pak. Parkir liar. Itu aja sih Pak dari saya. Soalnya saya yakin ibu-ibu semua merasa dirugikan, bukan cuma saya sendirian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lintas itu memang dinyatakan untuk perjalanan undang-undang sepeda itu untuk undang-undang sendiri itu masih belum diterapkan secara sosialisasi semuanya, hanya untuk menghimbau aja supaya jangan sampai di jalanan ataupun di jalan yang besar. Kalau bertiga atau di komplek itu mungkin sudah mungkin gitu bisa. Kalau masalah mungkin untuk kecelakaan sendiri itu mungkin masih bisa lah untuk diselesaikan seperti itu. Karena ya namanya juga anak-anak juga, sebagian besar kan mereka yang pakai itu anak-anak itu. Ibu-ibu juga mungkin ada ya. Pakai sepeda listrik. Iya, ya untuk sementara mungkin itu aja Bu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mana? Vokal-vokal ibu di sini. Baik, Bu, kalau saya boleh tanya Bu RT, tahun berapa Bu? Setahun yang lalu lewat lah Pak. Oh belum Pak Surya, belum jabat itu. Kan pertanyaan saya kan bukan siapa pejabatnya Pak. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Yang pasti gini, secara mekanisme aturan di PDAM, dasar penetapan tagihan adalah angka meter. Seperti tadi di awal saya cerita, hati-hati namanya kebocoran setelah meteran sama kelalaian. Tapi nggak ada ditindaklanjuti kok Pak, nggak ada dicek, nggak ada di apa. Tiba-tiba bulan depan kembali normal. Bulan depan kembali normal. Iya. Tapi data disampaikan nggak? Hasil fotometer benar semua nggak? Iya sudah Pak. Nah, kalau benar kita nggak bisa apa-apa. Kalau dia dinyatakan sesuai, coba dipastikan. Saya kasih gambaran aja Bapak Ibu. Makanya saya senang pelanggan itu harusnya kritis setiap bulan, melihat perjalanan pemakaian tagihan dengan mencocokkan angka meter, supaya tahu berapa pemakaian saya setiap bulan seperti itu. Saya kasih gambaran Bapak Ibu, ketika air PDAM itu mengalir dengan deras, kalau ibu buka full tuh meteran, ibu buka full tuh kamar mandi, 1 jam itu 1,5 kubik sampai 2 kubik per jam. Ini kalau seandainya ngalir ya, seandainya ngalir. Kita berasumsi aja kalau terjadinya malam hari, misalnya pas ngalir jam 12 malam sampai jam 4, ibu ngalir kemudian terbuang-buang pada saat ngisi drum atau ngisi tandon. 1 jam 1,5 kubik aja, berarti kalau 4 jam sudah berapa buang Bu? 6 kubik 1 malam. Bayangkan kalau misalnya terjadi setiap malam seperti itu, maka resikonya cukup besar. Nah seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalnya kasusnya terjadi karena kondisi tadi PDAM gagal baca, ini saya kasih gambaran. PDAM gagal baca selama 4 bulan. Kami menetapkan estimasi di rumah Ibu selama 4 bulan kekecilan, padahal Ibu makainya besar. Itu yang pertama. Yang kami khawatirkan ketika kami nggak bisa berhasil membaca karena rumah pagar terkunci, kami menetapkan kekecilan. Yang kami khawatirkan adalah ternyata di 4 bulan rumah Ibu pernah lalai, Ibu pernah bocor. Karena tidak terdeteksi selama 4 bulan ini, begitu kami berhasil membaca angka meter, terjadinya penumpukan. Dan itu baru menyadari. Nah kadang makanya saya sama pelanggan Bapak Ibu kalau datang ke saya, customer service, kita sama-sama jujur. Artinya terbuka. Kalau ada lalai ngomong, kalau ada bocor tapi baikin diam-diam ngomong. Karena kadang opini itu saya akan hitung pada saat perjalanan Bapak Ibu bawa angka meter asli. Ternyata turun. Berarti kemarin ada something. Cuma saya tanya, pelanggan ini terbuka sama saya atau tidak? Seperti itu. Nah kalau memang dari tadi kesalahan PDAM, misalnya kami gagal baca 4 bulan, nah ini yang saya khawatirkan. Selama 4 bulan, adakah pernah lalai? Adakah pernah bocor? Seperti itu. Makanya kalau ketika angka meter benar Bu, kami nggak bisa apa-apa. Apalagi saya tidak berani kurangi. Nah kalau Ibu pernah kejadiannya kasus corona dulu waktu 2019, itu kebijakan luar biasa. Karena apa? Karena saya yakin Bu, pada saat kami gagal baca 2 bulan pada saat corona, kami tidak datang ke rumah pelanggan. Kami hanya menetapkan tagihan itu cuma 3 kubik, 4 kubik pada saat kasus corona. Nah, kasus corona
kita harus pahamin itu pada saat Ramadan dan ada himbauan pakai air. Jadi bohong saja kalau kita tidak mencuci dan memakai air banyak pada saat fase itu. Akibat dari 2 bulan gagal baca hanya menetapkan pemakaian kecil, begitu di bulan ketiga kami berhasil baca meteran di rumah ibu, ternyata naik 10 kali lipat. Itu yang kemarin demonya besar-besaran Bapak Ibu. Nah, di kasus itu Pak Haidir akhirnya keluarkan kebijakan, dapat potongan diskon bisa sampai pada saat itu yang 50%. Karena apa? Karena protesnya pelanggan kalau ditumpuk, yang jadi tidak enaknya adalah perkalian PDAM itu 10 kubiknya saja yang pertama murah, 10 kubik kedua perkaliannya berbeda, 21 kubik perkaliannya berbeda. Inilah tarif progresif seperti itu, dan itu diatur Bapak Ibu di Permendagri. Dan kami juga sebenarnya, ya. Tapi mungkin ada juga di sini tukang parkir nih, ya kan? Yang tidak gerak paling-paling tukang parkir. Tapi terus terang saya juga gerak. Tidak bisa juga kita marah. Tidak mau juga saya mengatakan saya anggota DPRD nanti marah lagi dia sama aku. Tidak bagus juga kan begitu. Jadi sama semua. Insya Allah nanti kami fasilitasi Bapak Ibu karena ini juga menyangkut masalah kepentingan umum. Ya Bu ya. Jadi sementara ini kalau ada orang begitu gak usah bertengkar di lapangan, nanti jadi masalah. Ya kalau memang tidak ada uangnya 2-3 ribu, bilang aja saya tidak punya uang. Iya, kamu juga ada resmi, kan begitu, ya Bu ya. Ya, terus Bapak tadi dari Pandasari dicatat nomor handphone saya Pak. Ya, kalau umpama ada keluhan, masalah banjir, sedimen tertutup, informasikan ke saya. Catat nomor saya, ya. Mau? 0811. Ini rekening ini 0811 590 111 6. Nah, tapi ini menyangkut masalah kepentingan umum, ya. Jangan pribadi. Jangan sampai mulai hamil sampai melahirkan aku tertutup biasanya begitu. Kalau ngajak kamu lagi dapat, jangan masalah, yang penting bayarkan aku. Panik ini, makanya pemerintah kota berusaha mati-matian untuk membangun Balikpapan Barat. Banyak sekali yang mau kita bangun di Balikpapan Barat ini, termasuk kantor lurah di Margasari ini. Cuman masih dicari tempatnya, belum ada lokasinya. Karena Margasari ini lebih banyak lautnya daripada daratnya. Ya Bu ya, bisa cari tanahnya. Pemerintah mau bangun kantor lurah, Pak Lurah. Pak Lurah ini mau diambil kantornya sama puskesmas. Kan kasihan juga dia mau nyawa di mana? Saya bilang jangan dulu diambil kalau belum ada kantornya, kasihan juga Pak Lurahnya. Iya Pak Lurah ya. Depannya dikit, depannya dikit. Ya tidak bisa juga karena itu Pertamina. Makanya itu baru hilir juga kalau di Bandung itu. Yang jelas saya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota bahwa di Margasari itu agak susah karena puskesmas tidak boleh juga di laut bangunannya, makanya jadi susah. Sementara Margasari kurang daratnya, lautnya banyak, itu juga sudah terbatas. Kita mau bangun di Gasebo sana. Ada warga mengatakan di luar jembatan itu juga tidak boleh karena Pertamina. Ya Bu ya, jadi serba salah. Ya, masalah Pasar Pandasari itu juga rencana mau direvitalisasi. Maksudnya direvitalisasi itu tidak dibongkar, tetapi dibangun semua. Di atasnya tidak ada lagi parkiran di bawah. Rencananya begitu. Cuman tahun ini belum ada anggarannya, tahun depan belum ada juga anggarannya. Baru perencanaan. Nanti dikira janji. Ya Bu ya. Ini kita sampaikan terbuka ini apa yang menjadi kewajiban kami di DPRD. Ya Bu ya. Ya, jadi kalau umpama ada orang reses, anggota dewan, Ibu hadir, ya sampaikan aja undang-undangnya. Ya Bu ya, biar dijelaskan secara detail kayak gini. Ya Bu ya. Ya, sekali lagi kami sampaikan, kalau aku dihubungi, diperkenalkan namanya dari RT berapa, keluarnya apa.
sehingga kami bisa menyampaikan kepada dinas yang terkait. Ya, yang jelas besok dibersihkan pinggir jalan. Ya, tidak ada lagi pedagang yang melanggar aturan. Pan-pan juga dihabisin. Parit-parit juga diangkat sedimennya. Tadi sudah janji kan? Dari SPU ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman Bu. Ini kan menyangkut masalah kita semua. Ya Bu ya. Tidak ada airnya. Khawatir kita meninggal, tidak ada yang mandi, tidak ada air. Saya sampai nunggu itu Pak Direktur. Nah ini aku terbuka ini. Nanti Pak Surya juga menyampaikan. Ya Pak Surya. Kalau ada waktu ketemu Pak Surya Pak, doakan kakak KTP-nya biar dibantu. Ya Pak ya. Ya, nanti dihubungi Pak DPR. Cari aja namanya Pak Surya, mana Pak Surya, ya. Bilang aja disuruh sama Pak Jilan lagi tuh. Ya, ketemu Bapak. Ya Pak ya. Begitu, ya Bu ya. Begitu kali Bu ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.